kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur di dalam kehidupan kita. Pada saat ini undang Roh Kudus, biarlah kuasanya tetap terus berada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat terus mengingat, kita tetap terus bisa melakukan perintah Tuhan, melakukan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, dikutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap suara kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, dikutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus-Mu ada bagi kami Tuhan, yang menjadi penolong kami, yang menjadi penghibur kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Roh Kudus-Mu bagi kami. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kau telah memberi kami kesempatan masih hidup sampai hari ini itu karena pertolongan-Mu, karena kesempatan yang Kau telah beri kepada kami, sehingga kami bisa memperbaiki kehidupan kami lebih baik lagi. Dan biar Roh Kudus-Mu tetap terus berada di dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk tetap supaya tinggal diam di dalam-Mu
dan supaya Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Dan biarlah salah satu upaya supaya Roh Kudus-Mu biar bisa tinggal di dalam kehidupan kami, siang hari ini kami mau dengarkan firman. Biarlah firman-Mu yang dapat menggugah kami, mengingatkan kami, mengoreksi kami, sehingga kami mempunyai kehidupan yang lebih baik, yang pasti untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Dan biarlah hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Ya bukan sekali lagi sih, tiap hari apa yang kita lakukan, biarlah kita tetap terus melakukan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, pada siang hari ini untuk melandasi firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Terlebih dahulu kita mau baca di Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 18. Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 18. Dari judulnya saya bacakan, Yesus menjanjikan penghiburan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lama, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa saat Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, saat Tuhan Yesus mati dan bangkit dan kembali ke surga, Dia sebelum jauh-jauh hari sudah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan penghibur. Dia akan memberikan suatu sosok penghibur, yaitu Roh, yang kita bisa tahu itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus banyak sekali. Maksudnya ada roh kebenaran yang menyatakan kebenaran, Roh penghibur yang mengingatkan kita. Maka dari itu Tuhan selalu terus mengingatkan kepada kita bahwa apalagi jikalau kita terus membaca firman-Nya dan terus mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Roh kebenaran akan ada di dalam kita. Ya, Dia tidak kelihatan dan Dia akan tidak disukai oleh dunia ini. Pasti yang namanya kebenaran, ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi jikalau kebenaran itu yang tidak disukai, yaitu kebenaran yang merugikan orang lain, bagaimana bisa? Contoh, jika kita mengungkap suatu kebenaran kebohongan, mungkin orang mencuri, kita bisa mengatakan, dia mencuri loh, dia korupsi, dia mengambil sesuatu hal yang seharusnya tidak punya dia. Tapi saat kita mengatakan kebenaran itu, orang tersebut pasti tidak suka dan akan membenci kita, karena kebenaran yang kita utarakan kepada orang. Tidak usah hal-hal yang buruk seperti itu, apalagi seperti contohnya juga di sekolah. Mungkin seorang guru menanyakan, siapa sih yang mencoret-coret tembok ini, misalnya gitu ya. Terus kemudian ada seorang murid yang diam, tapi ada seorang murid mungkin yang mengatakan, ini loh guru, anak ini. Nah, akhirnya yang bercerita atau yang ngomong sama gurunya itu pasti akan tidak disukai oleh teman-teman yang mungkin saat itu mencoret-coret tembok. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, contohnya sesimpel itu. Tapi ya seperti itulah, roh kebenaran memang tidak disukai di dalam dunia ini. Tetapi jika kita benar-benar mengenal Tuhan, apapun konsekuensinya, apapun resikonya, kita pasti akan mengatakan kebenaran. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri pastinya. Firman Tuhan dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya sebagai seorang anak yatim yang tidak mempunyai bapak, bagaimana ada di saatnya waktu itu saya kesendirian, karena
tidak tahu mau ngapain, dan apapun yang diambil, apapun keputusan ya saya ambil sendiri karena tidak mempunyai seorang bapak yang bisa mungkin memberi saya masukan atau apapun itu. Tetapi apalagi seorang yang yatim piatu yang tidak mempunyai ayah dan ibu, pasti akan sulit hidupnya. Tetapi Tuhan bilang bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu, dan aku akan datang kembali pada waktu itu. Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, dan akhirnya dia menggenapi, dia menjanjikan, yaitu memberikan Roh Kudus sampai sekarang. Tetapi pada waktu itu ada yang memberikan pertanyaan lagi kepada Tuhan, mempertanyakan bahwa di ayat kita mau baca di Yohanes 14 ayat 22 sampai ayat 26. Yudas yang bukan Yudas Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia ini? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua yang kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu pada waktu itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, siapa yang menuruti firman-Nya, barang siapa yang mendengarkan firman-Nya, itu akan diberikan roh penghibur kepadanya. Dan siapa yang tidak menuruti firman-Ku, ia tidak mengasihi Tuhan. Saat orang bilang, aku mengasihi engkau Yesus, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan dia melakukan firman Tuhan, maaf, sorry, dia seorang yang tidak mengasihi Tuhan, hanya di mulut saja. Dia mengatakan aku cinta kepada Tuhan, tetapi dia mencuri, tidak menyukai, tidak mengasihi sesamanya, tidak pernah menolong, atau apapun perbuatan yang melenceng dari firman Tuhan mungkin tidak dilihat oleh orang, tetapi di belakang mereka melakukan suatu hal yang buruk, yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak mengasihi Tuhan. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan mendengarkanku, ia akan dikasihi oleh Tuhan, dan dia akan diberikan yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebetulnya untuk apa sih? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Wah. Dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika seseorang mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupannya, Roh Kudus itu akan mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia akan mengingatkan, selalu mengingatkan terus akan apa yang Tuhan, yang firman Tuhan telah katakan. Bagaimana supaya kita bisa mengingat firman Tuhan? Bagaimana kita bisa belajar akan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu? Nah, jikalau tanpa kita membaca firman Tuhan, itu mustahil. Tanpa kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan mungkin oleh Bapak Gembala kita, oleh mungkin di dalam persekutuan kita, Wisma keluarga, ataupun dimanapun, itu tidak akan mungkin kita bisa mengingat firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mengajar atau melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin seperti bapak guru kita ya, yang di sekolah. Nih, kamu mengerjakan soal, dan pada waktu sebelum guru mengadakan soal, guru ini pasti sudah mengajar, sudah memberikan suatu mungkin rumus-rumus atau apapun itu supaya dia bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, seperti itu Tuhan pasti sudah memberikan suatu pegangan
Tuhan pasti sudah memberikan suatu ajaran supaya kita bisa lakukan di kehidupan kita. Kita selalu bisa mengingat. Nah, Roh Kudus itu yang akan diberikan kepada kita supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu bisa kita lakukan di depan kita. Apabila kita lupa, kita bisa mengingat terus apa yang Tuhan Yesus katakan. Maka dari itu, Roh Kudus itu sangat sekali penting ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita tidak mengasihi Tuhan, Roh Kudus itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Jangan hanya di mulut saja, seperti saya sering kali bilang bahwa jikalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, jangan hanya cuma di mulut saja. Tuhan, aku mengasihi kamu, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan sesuai dengan itu firman Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau, tapi tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah mungkin berdoa. Bagaimana itu bisa dikatakan bahwa aku mencintai Tuhan? Bukan seperti itu. Mari saat ini saya tergerak untuk supaya saudara-saudara tiap hari baca Alkitab, tiap hari membaca firman-Nya, berdoa. Jikalau kita tidak membaca firman Tuhan, mana bisa kita bisa mengajarkan segala sesuatu? Bagaimana kita bisa mengingat segala sesuatu yang dikatakan Tuhan? Ya, mungkin saudara bilang, oh Tuhan berbicara kepadaku lewat suaranya, dia bilang aku harus lakukan ini itu. Zaman sekarang saya tidak percaya jikalau tidak ada kedekatan dari Tuhan ataupun firman Tuhan dalam baca. Suara Tuhan bisa kita dengar, bisa kita tahu lewat firman Tuhan. Hati-hati dengan seorang gembala ataupun siapapun yang saya mendengar suara Tuhan bahwa saya harus melakukan ini, tapi kita harus uji apakah itu betul-betul dari suara Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah ada, atau dia hanya mengada-ngada untuk supaya dia dipuji, untuk supaya dia memiliki kepentingan lain. Ayo, mari saya ajak terus untuk saudara-saudara dekat kepada Tuhan dengan cara kita membaca firman, kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita minta Roh Kudus untuk selalu diam di dalam kehidupan kita, untuk supaya betah tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya jangan seperti Saul, Roh Kudus meninggalkan Saul, dan Saul menjadi orang yang jauh dari Tuhan dan pikirannya kalau jangan seperti itu. Tetapi apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, biarlah kita selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat terus mengingat firman Tuhan dan apa yang kita harus lakukan kita sudah tahu. Yuk, mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus untuk selalu membimbing kita, dan kita juga meminta kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus betah tinggal di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa buat firman siang hari ini. Biarlah kami tahu bahwa Engkau Yesus menjadikan penghibur di dalam kehidupan kami sebelum Engkau terangkat ke dalam kerajaan surga. Dan setelah Engkau terangkat ke dalam kerajaan surga, Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau memberikan janji-Mu yang benar-benar Engkau genapi, yaitu Engkau memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sampai hari ini ada, yang membuat kami damai, yang membuat kami mengajarkan segala sesuatu untuk kami melakukan sesuai dengan perintah-Mu, dan untuk selalu mengingat terus apa yang Engkau katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Maka dari itu kami percaya Tuhan, jikalau kami mempercayai Roh Kudus dalam kehidupan kami tidak sia-sia. Dan pastilah apa yang kami lakukan, kami hanya berpusat, kami hanya memikirkan apakah itu untuk kemuliaan-Mu atau tidak. Dan kami percaya Tuhan, saat ini apabila kami bertobat, Engkau, Roh Kudus-Mu akan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat siang hari ini.
Kami bersyukur buat suara firman-Mu yang indah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur hari ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus